Selamat sore, berjumpa lagi dengan saya, Ade Surya, dengan NIM C22572011052. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mempraktikkan bagaimana membuat sebuah upload file dan juga memvalidasi formulir dengan mengikuti praktik video sesuai dengan instruksi berikut, yaitu lakukan praktik sesuai video materi 23. Langsung saja. Oke, di sini saya sudah menyimak dari video ini, jadi saya telah mempersiapkan uh, untuk sesuai dengan bahan praktik. Jadi saya akan, untuk mempersingkat waktu, saya akan mempercepat daripada video ini. Saya langsung uh, memilih ke bagian yang terbaik, yang pentingnya saja. Request get file. Kemudian dalamnya yang saya kasih warna merah ini adalah nama name dari Oke, proses dalam upload. Beberapa metode yang dapat digunakan selama proses upload, diantaranya this request get file, kemudian get name, get random name, get size untuk satuan byte, get size by unit, kemudian get mime type, host extension, lalu move. di situ. Nah, Kemudian untuk folder upload, di sini CodeIgniter menyediakan folder khusus untuk menyimpan file yang diupload pengguna, yaitu pada folder writable. Pengguna boleh menggunakan folder lain jika diinginkan berada pada folder public. nah kita coba ya, kita coba bikin untuk upload ini seperti apa. Oke, kita buat Oke, kita buat sebuah controller dengan nama index, dengan nama upload, dan sebuah metode index yang menampilkan sebuah view form upload dengan menyertakan helper from. sebuah controller, nama controllernya adalah upload. Kita masuk ke bagian controller, kemudian kita buat file upload. Dan sebuah metode dalamnya ada index ya. Ya, ini mungkin agak kecil suaranya ya. Oke, selanjutnya kita buat Oke, saya akan melakukan praktik sesuai dengan perintah, ya, sesuai dengan materi di video 23 ini.
Ini mungkin agak kecil suaranya ya. Oke, selanjutnya kita buat file view-nya. Oke, kemudian kita buat file view-nya yaitu bernama form upload. Kita masuk ke folder views, kita buat file baru bernama form upload. Oke, save dulu. Bener ya, sudah ada 4 buah ekor di situ. Yes. Nah, kalau sudah, kita tes dulu ya. Nah, kita tes tadi nama kontrolnya adalah upload. Oke, kita akan tes file yang kita buat tadi bernama upload. Oke, langsung aja di enter. Oke, di sini berhasil untuk file yang dibuat tadi. Selanjutnya Kita buat function method prosesnya ya. Oke, ini pelan-pelan. Sambil di pause aja videonya. Atau bisa juga sambil ngikutin saya ya. Tapi saya sarankan sih ini di pause kemudian diketik kodenya sampai selesai, baru setelah itu dengarkan penjelasan saya supaya tahu ya.
Oke, di sini kita tambahkan metode proses di form upload. Kita tambahkan di bagian bawah sini. Di sini salah, harusnya ukuran terlebih dulu.
kemudian extension, ekstensi, $file, West extension, begitu ya tulisannya. Ini ya, file West extension. Oke. Oke, sampai di situ. Kemudian ini yang berikutnya adalah memindahkan file dari memori tadi yang sudah dipindahkan dari tempat lokal asli kita ke dalam memori, itu dipindahkan ke dalam folder ya. Nah, di sini file perintahnya adalah file move, kemudian ada write path disambung dengan uploads. Ya, ini bukan koma ya, ini titik berarti concat ya, jadi disambung ya. Kemudian ada null. Kalau null itu berarti nama filenya tidak kita set ya, berarti pakai nama file asli. Nah, kemudian ada false tadi. Kalau false itu berarti kalau ada nama file yang diupload sama, sudah pernah ada, maka dia akan ditambahkan angka 1 di belakangnya, angka 2 dan seterusnya kalau diupload berulang-ulang ya. Karena itu yang dimaksud dengan false dan true di situ, di segmen parameter yang tadi itu adalah untuk mereplace nama file. Oke ya, kita ketik dulu. Ini $file, ini membuat uploadnya, move, kasih titik koma dulu di belakang ya. Ini write path, ini tanpa tanda petik ya, karena itu jadi apa namanya, global, sudah variabel yang dibuatkan oleh konstanta yang dibuatkan oleh coordinator ya. Titik, kemudian ini berupa string uploads. Nah, koma ya, kemudian null, koma, lalu di sini true, misalnya seperti itu ya. Nah, selanjutnya yang terakhir kita ketik dulu nanti penjelasannya ya. Nah, ini ada header ya, dipindahkan. Jadi kita tuh berada di dalam, kita posisinya nanti ada di method proses, itu kita set di sini selama 5 detik. Jadi setelah diupload 5 detik setelah itu baru kembali ke index. Oke ya, kita buat dulu untuk headernya. Oke, seperti itu, disimpan dulu. Nah, kalau sudah, kita bisa kembali ke apa namanya, ke tampilan ini ya. Nah, sebelumnya coba kita matikan dulu yang helper yang tadi ya. Nih, pemanggilan library, helper dari form, coba kita save. Ya, kemudian kita mau lihat dia bisa nggak, gitu ya. Ini kan indeks ya. Kalau di refresh ya 5. Nah, tampilannya seperti ini ya, ada error. Kenapa? Karena kita menggunakan, kita akan coba refresh tampilannya dan error. helper form, tapi kita tidak mencantumkan, bahasanya kita tidak menyertakan dulu library-nya atau helpernya gitu ya. Itu penting ya. Jadi kalau nanti terjadi, kok nggak bisa tampil ya formnya, padahal kita menggunakan form open dan sebagainya ya. Nah, itu dipastikan seperti ini ya. Oke, ini diaktifkan saja. Oke, saya akan aktifkan kembali. Kita kesini lagi, kita refresh, tampilannya sudah bisa. Coba refresh dan bisa sesuai dengan video tersebut. Nah, sekarang kita klik kirim ya, seperti ini, langsung. Nah, ini juga terjadi. Oke, kita coba praktikkan dikirim, dan sini juga terjadi error. Jadi error ya. Kenapa?
Karena kalau kita perhatikan, sebabnya adalah karena file itu belum ada ya. Yang mau dikirim itu kan nggak ada tadi ya. Nah, itu karena kita belum menerapkan validation. Oke, sekarang balik ke sini, saya refresh lagi ya. Kemudian saya masukkan file. Nah, perlu diperhatikan dulu di codingnya tadi, kita menyimpannya ke sini, write path uploads ya. Nah, write path itu adalah folder writable yang ini. Nih, writable tuh yang ini. Yang write path itu dia ke sini larinya, kemudian kan disambung tuh di concat sama nih, di concat sama uploads ya. Nah, upload itu adalah yang ini. Ini upload. Jadi nanti filenya akan dikirimkan ke dalam sini. Jadi ada folder writable, kemudian uploads. Kita cek ya. Nah, saya akan kirim, saya pilih di sini, pilih dulu ya. Nah, saya akan kirim yang ini nih. JPG nih ya. Ini filenya. Kemudian saya balik ke sini lagi. Ini tadi null. Null artinya nama filenya tidak dirubah. Jadi kalau nama filenya seperti itu 360 koper depan tadi ya, JPG, maka namanya sama persis seperti itu. Dan di sini true di set, kita bikinnya false dulu ya. Nah, false dulu artinya kita akan coba rubah menjadi false. nama file tidak di replace. Saya akan coba demokan 2 kali ngupload atau 3 kali ngupload dengan file yang sama, dan setupnya di sini adalah false ya. Oke, nah saya pilih ini 360 koper depan JPG, open ya. Oke, seperti ini. Kemudian saya klik kirim. Oke, kita akan coba kembali ke halaman. Saya akan kirim sesuai dengan video tersebut. Saya akan kirim file. Oke, dan di sini berhasil. Kita ini tampil. Kemudian nanti kan karena di sini refresh selama 5 detik, maka dia akan kembali ke halaman awalnya. Oke, lanjut. klik kirim. Nah, ini terkirim 5 detik dia akan pindah ya. Tapi di sini diperhatikan, atau kita rubah dulu ya biar agak lama ya. Nah, ini sudah kembali lagi ke sini karena kita tadi pakai header 5 detik ya. Ini satuannya detik, kembali ke upload index. Kita sebutkan di sini metodenya aja karena kita posisinya berada di dalam controller upload ya. Jadi ini hanya metodenya aja. Nah, kita tambahin dulu lah jadi 20 gitu ya, 20 detik ya. Mudah-mudahan cepat penjelasan saya. Nah, sekarang kita lihat di upload tadi ada nggak? Oke, ini masuk ya, 360 koper depan. Nah, kita coba cek di file uploads. Kita masuk ke writable. Kemudian di sini folder uploads. Nah, dia tidak akan tersimpan di sini. Nah, ini filenya sudah masuk. Nah, saya akan upload ulang dengan pengaturan seperti ini tadi. Jadi nama filenya kan 0 di sini ya. Berarti 0 itu sama persis dengan nama file asli. Lalu di sini false, kita buktikan yang false-nya itu. Nah, sekarang saya pilih lagi. Saya masukkan gambar yang sama seperti ini. Kan sudah ada filenya di uploadan tadi ya. Nah, lalu saya kirim. Oke, nah ini file temporary ini berganti-ganti namanya ya. Ini 20 detik, mudah-mudahan sempat penjelasannya. Nah, kalau kita bikin random file namanya seperti ini. Yang get random name ya. Terus nama file aslinya ini ukurannya dalam satuan byte.
ukuran unit, sorry ini ketinggalan nih kodenya. Kita masukin dulu ya nanti ya. Nah, ini sudah kembali ke sini, kita lihat dulu sini ya. Nah, ini karena kita set tadi false, maka di sini ada tambahan kalau nama filenya sama, maka ditambahkan dengan angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Dia bisa nambahkan sendiri nanti otomatis ya. Nah, ini ada yang ketinggalan codingnya tadi di bagian unit, ini lupa di sini ya. Nah, ini satuannya KB. KB atau MB ya. Nah, bisa kita tambahkan di sininya satuannya KB, baru nanti Oke, kita tambahkan satuannya KB di get size by unit. break gitu ya. Oke, saya save. Nanti saya jelasin lagi. Oke, upload lagi yang ketiga ya. Masih posisinya adalah false. Nama yang sama lagi. Saya kirim. 20 detik tentu penjelasannya nggak cukup ya. Nah, nama aslinya yang diupload kan ini ya. Ini Oke, ini saya rubah dulu. Saya akan kirim. Nah, di sini ada satuan KB. temporary sudah berubah lagi, ini juga berubah lagi untuk nama random. Nah, ukurannya dalam satuan byte seperti ini. Nah, kalau kilobyte jadinya seperti ini. Ini tambahan tadi ya di kita ya. Nah, ini tipe file image JPEG atau JPG ya. Nah, lalu extensionnya JPG. Oke, seperti itu kita lihat hasil uploadnya. Nah, angka 2 lagi ya. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang ini saya hapus semua. File yang simpan di sini kita akan hapus. Oke, saya delete ya, jadi nggak ada lagi di situ. Kemudian ini udah selesai, tadi 20 detik ya. Gak apa-apa lah 20 detik. Move tadi gak pakai settingan apa-apa, jadi langsung aja right path, langsung upload. Oke ya. Ini yang pertama nih, ini ada tiga percobaan. Nah, tadi kan sudah berhasil ya. Nah, sekarang begini, parameter 2 dan 3 nya dihapus. Oke, ini parameter kedua dan ketiga dihapus. Oke, kita hapus parameter ini. Saya simpan ya. Oke, hanya di baris 20 di move itu saja. Sekarang saya coba lagi. Nama file yang sama tadi sudah saya hapus ya, udah kosong. Nah, di sini udah kosong. Saya pilih file ini tadi, open. Kemudian saya kirim. Oke, nggak ada yang berbeda di sini ya, nama file. Oke, kita akan coba kembali sesuai dengan video tersebut. Kita akan coba kirim file kembali. Ya, dan berhasil, tidak ada perubahan di sini. Juga sama penjelasannya ya. Hanya nama ini aja, random sama ini yang di lokal temporary ini yang beda ya. Setelah 20 detik dia balik lagi. Kita lihat hasilnya nanti ya. Nih, ya oke, seperti ini ya. Tetap ya, seperti awal. Nah, kemudian kita ulang lagi upload dengan nama file yang sama. Oke, open lagi, saya klik kirim lagi. Sudah ya, karena datanya sama, nggak ada perbedaan. Oke, kita ya akan upload kembali.
Oke, tetap sama. Kecuali di nama temporary sama di randomnya tadi ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, dia sama persis seperti itu ya. Jadi dengan yang awal tadi yang kita set parameter 0, yang parameter kedua dan ketiga kita set yang keduanya 0, yang ketiganya false, itu dia sama dengan tidak di set. Sama dengan seperti ini gitu ya. Itu kesimpulannya tuh. Oke. Nah, yang kedua sekarang percobaannya. Nah, seperti ini. Kita mau ke tempat yang berbeda. Itu kan tadi ini di write path, berarti kan di dalam write table ya. Langsung di-upload. Uploadnya sudah ada. Nah, sekarang kita mau bikin seperti ini. Di write path berarti masih dalam write table. Tapi nama foldernya beda. Nama foldernya bukan upload tapi kiriman file. Yaitu yang pertama, yang kedua adalah nama filenya dirubah dengan nama baru. Oke. Nah, yang seperti ini kasusnya, kalau kita mau buat seperti ini, kita harus buatkan dulu nama folder kiriman file ini di dalam write table. Oke. Kita ke sini. Ini write table, perhatikan ya. Kita buat dulu di sini nama foldernya kiriman underscores file. Oke, gitu ya. Kiriman file. Ya, seperti itu. Kita buat folder baru. Kiriman file. Gitu ya. Kiriman file. Ya, seperti itu. Nah, sekarang codingnya kita rubah jadi seperti ini. Kemudian ini nama baru. Tadi kan kita sudah bikin ya. Untuk yang random kan nama baru ya. Nah, kita bisa masukkan juga seperti ini. Oke, masuk ke codingnya lagi. Nah, ini kita ganti menjadi kiriman tadi. Kiriman underscores file ya. Nah, lalu segmen yang kedua atau parameter yang kedua kita ambilkan dari variabel nama baru. Nah, ini tadi ya. Nah, ini kan nama baru yang random tadi ya. Ya, seperti ini. Kalau sudah, disimpan saja. Kita balik ke sini. Kita coba ya. Nah, saya akan menggunakan nama file yang sama ini tadi. Lalu saya klik open. Kemudian saya kirim. Harusnya yang tersimpan nanti nama filenya ini. Ya, ukurannya tetap seperti ini, nama file asli ini, JPG tetap, tapi nama filenya ini dan akan tersimpan di dalam folder write table kiriman file. Kita lihat di write table ini. Nah, di dalam kiriman file ada nggak? Nah, ini filenya ya. Oke, kita coba. Berhasil. Apakah nama ini akan terkirim di folder kiriman file? Kita akan cek. Ya, dan berhasil. Oke, ini nama filenya sama dengan yang di generate di sini tadi. Ya, ini sudah kembali ya. Nah, seperti itu. Oke, ini saya view-nya saya bikin supaya jadi file aja ya, seperti ini ya, biar kelihatan. Nah, jadinya seperti ini. Ini hasil generate nama baru. Sekarang kita coba upload lagi dengan file yang sama di folder yang sama. Open. Kirim. Nah, ini nama filenya seperti ini ya. Nama filenya seperti ini. Kalau kita lihat, nah ini ada ya. Oke, kita coba kembali. Kita kirim dengan nama file yang sama.
sini ya, nama filenya akan berbeda. Ini kan gambarnya sama ya, tapi karena di generate nama filenya beda, dia tidak akan mereplace yang sudah ada. Kenapa? Karena kita pakai random ya, nama baru, jadi pasti nggak akan sama ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya sampai sini ya, bagaimana cara ngupload di Coordinator begitu mudahnya ya. Jadi kita bisa nanti memanfaatkan fitur yang ada di Coordinator. Nah selanjutnya, nah ini beda lagi nih ya, percobaan yang ketiga ya. Nah ini tempatnya bukan di write path, tidak menggunakan konstanta dari Coordinator, tapi langsung kita sebutkan tempat upload. Kemudian di sininya null. Kalau null berarti segmen yang kedua, parameter kedua null, berarti nama filenya tidak dirubah, nama file asli yang dikirimkan. Lalu di sini true. Nah, ini sebagai contoh ya. True berarti nama filenya kalau ada yang sama akan di replace, diganti. Artinya nggak akan ada perubahan kayak gitu ya. Walaupun isinya nanti beda, maka akan di replace dengan nama yang sama tetap ya. Oke, kita rubah. Nah, kalau seperti ini setnya, berarti ini berada di dalam folder public. Perhatikan ya. Berarti dalam folder public kita harus bikinkan folder tempat upload seperti ini. Nah, di dalam public dibuatkan dulu folder ya. Tadi namanya adalah tempat underscores upload. Oke, seperti ini. Nah, di codingnya juga disesuaikan. Tadi bukan write path-nya dihapus ya. Oke, kita buat folder baru di dalam folder public bernama tempat upload. Oke, kita buat folder baru tempat upload. Kemudian write path ini kita hapus. Ini nama foldernya tempat underscores upload. Kemudian yang kedua tadi setnya null, yang terakhirnya true ya. Nah, ini null. Nah, yang ketiga true. Oke, di save. Kemudian kita coba kembali. Oke, masih dengan file yang sama ya, atau file beda deh ya, yang ini ya, yang PDF ya. Saya klik open, lalu saya klik kirim. Nah, temporary-nya seperti itu, nama file randomnya ini, nama aslinya ini, ukurannya segini ya, tipenya PDF. Ini saya akan coba kirim kembali. Di sini saya menggunakan dokumen yaitu PDF. Oke. Di sini tampil ekstensinya PDF dan ukuran. Ini nama PDF-nya, nama file. Nah, ini di dalam folder public tadi kita buatkan tempat upload. Kalau kita klik seperti ini, nah ini filenya di sini sudah ada ya. Oke. Nah, seperti itu cara mengupload. Oke, kita cek dan berhasil. Menggunakan library di Coordinator. Nah, nanti bebas ini ya, mau seperti Ya, selanjutnya saya akan melakukan praktik sesuai dengan video materi 25.
indeks ini menampilkan view. Oke, kita buat controller formulir dan metode indeks untuk menampilkan view prediksi formulir. Oke, kita buat controller baru bernama formulir. Validasi formulir, isinya ini ya. Validasi formulir itu kode yang ini. Kemudian setelah itu nanti dibuatkan metode baru namanya validasi. Ini untuk proses menangkap kiriman ini sekaligus nanti memeriksa formulir atau melakukan validationnya. Oke, kita buat dulu untuk controllernya ya. Oke, saya copy aja dari yang ada ini ya. Oke, seperti ini tadi formulir ya. Formulir. Oke, saya buka filenya, ini disesuaikan. Nah, saya ngubah ininya dulu ya. Saya terbiasa menggunakan seperti ini nulisnya. Nah, tanda beginnya itu di atas gitu ya. Oke, seperti ini. Ini yang kedua saya hapus. Kita belum pakai ya. Jadi index, kemudian return view, namanya adalah validasi formulir. Karena kita mau bikin formulir, perhatikan di sini. View bernama validasi formulir. Kita pergi ke bagian views, kemudian kita buat file baru bernama validasi formulir. Berarti kita perlu memasukkan yang namanya form helper ya. Oke, namanya tadi validasi formulir. Oke, seperti itu return view-nya, tapi sebelumnya kita tambahkan helper dalam kurung ini string ya, form gitu ya, supaya kita bisa menggunakan form open, form close dan seterusnya ya. Oke, ini untuk controller dan metodenya ya. Nah, kemudian kita buatkan dulu di sini validasi tadi ya, satu kan. Nah, dan buat metode validasi. Nah, kita buat namanya aja dulu. Function validasi. Oke, seperti itu dulu ya. Nah, yang kedua, mana dia? Ini kita buat view ini ya. Kita buatkan file validasi formulir. Itu di view. Oke, di sini saya buat dari tes ini aja ya, juga saya copy, nanti dalamnya dirubah. Nah, saya malas bikin ininya ya, filenya ya, baru. Jadi di copy aja. Ini tadi validasi. Oke, Kita buat
kira-kira seperti ini. Kita simpan dulu ya. Ya, sama. Dia ada input tipenya teks, kemudian Selanjutnya kita lanjutkan kodenya. Ya, ini adalah function validasi tadi. Isinya seperti ini. Kita simpan ke dalam data ya, this request get var, lalu kita simpan ke dalam variabel data ini, lalu kita gunakan salah satu dari dua ini. Nah, kita gunakan aja yang ini ya, yang dd dalam kurung dolar data ya, kemudian nanti disimpan, lakukan pengisian di dalam metode index tadi, kemudian diklik submitnya, nanti kita lihat hasilnya ya. Ya, ke controller formulir ya. Di sini dolar data sama dengan this Oke, seperti ini aja. Ya, jadi pada saat nanti tombol submit, karena di sini tadi kan kita sudah set metodenya akan ke validasi ya, maka semua isian akan dibawa ke validasi, ke metode validasi sini. Nah, kita tes dulu ya. Oke, ini formulir. Kok agak lama ya? oke, kita coba apakah berhasil. Formulir ya, dan di sini berhasil. Oke, lanjut. Nah, seperti ini ya, ini sudah muncul. Nah, kalau kita lihat seperti ini ada kiriman berupa username, tipenya string, otomatis ya kebaca. Kemudian di sini ada isinya. Nah, ada isinya. Nanti kalau gagal kosong dia. Gunakan data debugger. Nah, itu kalau kita kirim, kita submit, dia tidak mengeksekusi yang lain-lain, dia akan menampilkan array itu ada nggak isinya ya. Saya klik submit. Nah, seperti ini ya, ini sudah muncul. Oke, kita coba. Ya, di sini tidak tampil ya. Nah, kalau kita lihat seperti ini ada kiriman berupa username, tipenya string, otomatis ya kebaca. Kemudian di sini ada isinya. Nah, ada isinya. Nanti kalau gagal kosong dia. Ya, berarti kita harus sesuaikan dulu isinya. Harus bisa berhasil mengirimkan seperti ini. Ingat, ini sudah berada di dalam validasi, ini sudah terkirim ya. Oke, seperti itu, kurang lebih aja ya sama ini ya, walaupun isiannya aja ya. Yaitu kita membuat rules validasi. Nah, untuk membuat aturan validasi kita gunakan array saja ya. Jadi ini pakai namanya aturan. Variabel aturan, bentuknya array seperti ini. Isinya ada array, ini namanya array asosiatif dengan 4 apa ya sebutannya, kolom ya. Seperti itu. Kita masukkan aja satu persatu. Oke, di sini ada aturan validasi, yaitu seperti berikut: username, kemudian ini maksimal panjang dari karakternya, dan password pas konfirmasi, lalu email.
lanjutkan ini di dalam metode validasi. Oke, sini ya. Ini DD boleh dimatikan aja. Itu tadi buat ngetes. Oke, kita matikan DD ini. Ternyata sudah berhasil ngirim ya. Kita sekarang lanjut ke rules untuk validation. Nah, buat seperti ini dulu biar enak ya. Terus di enter. Nah, baru kita isi di sini. Yang pertama, username. Isinya apa saja rulesnya. Nah, bentuknya adalah seperti ini, diperhatikan. Ini ada petik 1. Di sini ada petik 1, koma kalau nanti ada lagi pengaturan berikutnya ya. Required itu string juga ya, required langsung disambung dengan pipe, langsung disambung dengan validation berikut. Itulah yang dirujuk di sini. Sampai situ jelas ya. Nah, selanjutnya kita tambah lagi codingnya, yaitu kita bikinkan instance object validasi namanya dari service validation. Lalu kita set rules-nya, yaitu yang kita atur tadi melalui array aturan ya. Sampai di situ dulu. Validasi formulir tadi ini kan ada name-nya. Nah, ini username, password, passcon, email, itulah yang dirujuk di sini. Sampai situ jelas ya.
Nah, selanjutnya kita tambah lagi codingnya, yaitu kita bikinkan instance object validasi namanya dari service validation, lalu melalui array aturan ya. Sampai di situ dulu. Oke, kita tambahkan kode seperti berikut di bagian validasi. Di formulir. Else Validasi namanya dari service validation, lalu kita set rules-nya, yaitu yang kita atur tadi melalui array aturan ya. Sampai di situ dulu. Kita melihat tampilannya seperti apa saja yang error gitu ya. Nah, ini yang ditampilkan adalah masalah. Oke, seperti ini. Kita coba dulu ya. Ini misalnya isiannya seperti ini nih. Nanti diisi lengkap, diisi dengan tidak lengkap, kayak gitu ya. ya, sebentar saya akan mengcas laptop saya terlebih dahulu.
Oke, misalnya seperti ini, saya kosongkan ini ya. Dua ini saya kosongkan, alamat emailnya saya bikin salah lah gitu ya, kan nggak sesuai dengan format email ya. Saya klik submit. Nah, ini saya akan coba akses. oke, misalnya seperti ini. Oke, seperti ini. Kita coba dulu ya. Ini misalnya isiannya seperti ini nih. Nanti diisi lengkap. Misalnya seperti ini, saya kosongkan ini ya. Dua ini saya kosongkan, alamat emailnya saya bikin salah lah gitu ya, kan nggak sesuai dengan format email ya. Pemberitahuannya seperti ini. Saya klik submit.
Nah, ini salah nulisnya ya. Ini valid email, harusnya valid underscore email. Mana dia? Ini nih. Nah, ini. Oke, ini underscores. Oke, simpan ya. Kemudian di refresh saja tampilannya. Nah, ini seperti ini. Ada yang tidak beres. The username field can't exceed. Nggak boleh lebih dari 12 karakter panjangnya. Kayak gitu ya. Karena kan di set kan minimal 6, maksimalnya 12. Lalu password itu kan required tadi, berarti kan harus diisi. Nah, ini sama nih, nggak bisa. Kemudian email, harus email yang valid. Nah, seperti itu. Sekarang kita balik lagi. Kita isi passwordnya rahasia. Kemudian ini tes misalnya. Nggak sama kan itu ya. Nah, alamat emailnya kita bikin yang benar. Berarti satu-satunya kesalahan di sini adalah passwordnya yang tidak sama ya. Kita klik submit. Oke, seperti ini. Coba klik submit dan tampil pemberitahuan seperti berikut. Username-nya masih salah karena lebih dari 12 ya. Tapi perhatikan yang di bawah yang kita uji coba sekarang itu adalah password konfirmasinya itu tidak sama dengan password yang di atas. Oke, paham sampai sini ya. Nah, ini kita perbaiki dulu. Ini saya hapus supaya dia valid ya. Lalu ini rahasia. Ini juga rahasia. Berarti kan sama ya. Coba sesuai dengan video tersebut. Nah, ini semuanya terisi dan benar formatnya untuk email. Kita klik submit. Nah, ini coba diperhatikan. Rahasia bahwa tidak ada error sesuai dengan format dari kode yang dibuat. Ya. Tidak bisa lebih dari 4 karakter katanya nih yang untuk paskon. Nah, ini berarti ada kesalahan kita nulisnya nih. Saya nulisnya ada kesalahan nih. Nah, ini dia salah. Password ini minimumnya yang 4, tapi di sini saya bikin maxnya 4, makanya dia nggak bisa diketik rahasia. Ini harus min juga. Ya, kayak gitu ya. Walaupun sebetulnya paskon ini boleh tidak ada, jadi min length, max length-nya itu nggak apa-apa, nggak ada. Kenapa? Karena dia akan ngecek kesamaannya dengan yang di atas. Jadi boleh dihilangkan sebetulnya ini ya. Ini kalau kita hilangkan nggak masalah, dia kurang itu nggak masalah. Karena pengaturannya yang benar dia akan ngecek ke atas ke password ini ya, sama nggak gitu. Kalau di atas sudah minimum 4, supaya dia sama harusnya kan minimum 4 juga, atau otomatis ya. Oke, kita back lagi. Gini aja, Haji. Nah, saya kirim, beres semua. Nah, itu ya yang di
harapkan itu kan seperti itu. Kemudian kita akan ubah gaya proses validasi seperti kode berikut. With input ini maksudnya isian yang sudah ada dia tidak akan hilang. Oke, kita beresin dulu ya. Nah, ini ada echo beres semua, ini dimatikan, dihapus juga bisa, ini dihilangkan aja bisa. Juga sama yang ini, yang print error masalah juga dihapus saja. Nah, saya langsung menghapus yang ini ya. Nah, lalu kalau masih ingat ya, kita buat session ini langsung menggunakan metodenya. Lalu di sini kita bikin set flash data yang namanya adalah pesan. Kemudian dia membawa parameter variabel pesan. Nah, kemudian kita lempar redirect. Ini kalau berhasil ya. Sorry. Ini return dulu. Return, redirect, kemudian di chaining to. Nah, dalamnya adalah ini. Nama controller dan nama method. Jadi di sini pakai string formulir / index atau formulir saja bisa ya, karena dia akan otomatis membuka indeks. Nah, yang berikutnya ini kita matikan, kita hapus saja ya. Oke, hapus bagian pertama dan bagian yang kedua, bagian yang ketiga. Jadi seperti ini dihapus, ini juga dihapus, lalu ini diganti bukan list error tapi get errors. Oke, kita lanjutkan. Nah, session set flash data pesan, tapi bukan variabel pesan yang dibawa melainkan masalah tadi ya. Set flash data pesan. Nah, ini variabelnya adalah variabel masalah. Oke, kalau sudah di return lagi, return, redirect, kemudian di chaining dengan back, di chaining lagi dengan with input. Oke, seperti ini. Nah, artinya karena dia back itu kan isiannya nggak hilang. Harusnya ya, nanti bisa kita tampilkan kembali. Oke, seperti ini dulu. Kemudian lanjutannya.
Nah, ini di dalam file view ya, di bagian atas. Kita naruh pesannya di atas ya, di bawah apa namanya? Di bawah heading pendaftaran. Buka file view-nya seperti ini. Nah, kita taruh di sini sebelum form open ya. Oke, kita buka file views-nya, yaitu validasi formulir tadi. Kemudian kita tambahkan folder seperti berikut. Nah, kita cek dulu ada ini enggak, flash data enggak gitu ya. If session. Nah, kita bacanya pakai get. Get flash data pesan, namanya kan pesan ya, mau ditangkap ya. Nah, seperti itu. Lalu kalau dia dapat, maka kita masukkan, karena dia array tadi ya, kita simpan dulu ke dalam sebuah variabel seperti ini. Lalu boleh kita dd dulu, data debug dulu ya, atau kalau enggak langsung aja kita pakai for each untuk menampilkan setiap pesannya. Oke, sementara saya pakai DD dulu seperti itu ya. Kita akan coba. Oke, kalau ini kan dia nggak balik ya. Setelah validasi dia diam di situ. Seperti ini. Ini saya klik submit-nya. Oke, sementara saya pakai DD dulu seperti itu ya. Kita akan coba. Oke, kalau ini kan dia nggak balik ya. Setelah validasi dia diam di situ. Seperti ini. Ini saya klik submit-nya. Nah, Dan kita periksa dulu. seperti ini ya. Dia sebetulnya tadi itu lari ke formulir validation, formulir validasi ya. Tapi kemudian langsung di redirect ke indeks lagi. Nah, dengan membawa pesan seperti ini. Ada dua pesannya. Yang pertama di password itu harus diisi. Yang kedua pass count juga harus diisi gitu ya pesannya. Oke, gimana kalau misalnya diisi semua ya? Ini tes gitu ya. Ini tes juga. Ini benar semua berarti isiannya. Kalau klik submit. Oke, ada satu pesan ya. Tidak terjadi error di sini. Nah, kalau kita lihat pesannya adalah berhasil mendaftar karena semuanya memenuhi rules yang diminta. Oke. Nah, selanjutnya kita ngubah pesan ini ya.
kalau DD dia nggak menampilkan bawahnya ya. Jadi ini kita matikan, kemudian kita masukkan yang ini echo, karena mau pakai daftar gitu ya, jadi kita harus masukkan UL aja lah, unordered list. Nah, kita bikin stylenya, colornya, warnanya merah, baik itu pesannya berhasil maupun pesan tidak validnya, kita bikin warnanya merah. Oke, seperti itu. Kemudian bagian dalamnya kita for each. Kenapa kita menggunakan for each? Karena ini adalah array asosiatif ya. As kita gunakan $P aja ya, pesan. Nah, oke, kita end di sini, lalu kita echo kan lagi. Bisa sampai di sini, bisa juga ditambahkan begini ya. Ada string lagi untuk menutup tag li-nya /li. Ini kode enter. Nah, bisa pakai cara begini. Walaupun sebetulnya tanpa ada ini ya, tanpa ada yang saya blok ini, itu tetap bisa karena dia list, jadi dia nggak perlu ditutup, nggak apa-apa ya. Oke, sekarang di save, lalu kita uji coba. Nah, hasilnya seperti ini. Harusnya kita bikin yang salah-salah dulu ya, salah-salah, nanti pesannya itu dibawa kembali ke formulir ya, tapi nanti kita lihat akan ada isian-isian yang kosong. Kita coba ya, yang salah dulu, yang tidak valid dulu. Oke, seperti ini. Jadi pesan password dan password authentication. Nah, dia langsung pesannya di situ ya. Dan semua kolom isiannya jadi kosong. Ya. Nah, kalau kita bikin yang benar ya, ini coba emailnya disalahin ya. Nah, misalnya kayak gini. Lalu kita klik submit, dia akan tetap muncul pesannya di sini. Dan ini kembali Seperti berikut. kosong lagi. Nah, sekarang kita bikin yang benar semua. Oke, ini beres ya. Klik submit. Nanti yang muncul pesannya adalah berhasil. Dan berhasil ya.
mendaftar. Sayangnya ini semuanya kosong. Kalau berhasil kan nggak apa-apa kosong ya, tapi kalau gagal harusnya kan yang diisi tadi, supaya nggak capek menulis lagi kan harusnya ada ya. Oke, itu caranya. Kita tambahkan value di setiap inputan yang diperlukan aja, nggak semuanya ya. Jadi yang password itu sebaiknya jangan langsung otomatis, karena kita bisa saja lupa apa yang kita inputkan untuk password ya. Jadi cukup ditambahkan di input username atau di input email gitu ya. Isinya gimana? Isinya value, kemudian di echo alt, kemudian nama field. Oke ya, kita praktekkan untuk username dan email. Naruhnya di sini value. Dia beri tersebut di bagian user. Nah, ini bisa di copy aja ya. Di copy aja, taruh di email sini, kemudian disesuaikan ini namanya email. Ya, taruh sama email yang ada di sini sama yang di sini ya. Nah, echo old email. Nah, kita coba sekarang untuk yang error ya. Ini kosong semua lah. Ya, pastinya kosong ya. Lalu kalau ada isinya, ini misalnya seperti ini. Lalu yang ini benar, emailnya salah. Emailnya benar. Nah, yang salah itu kan hanya yang ini ya, sama password. Nah, password otomatis harus dihilangkan karena kita bisa saja lupa tadi ya. Klik submit. Nah, dia menampilkan pesan. Kita coba kembali. Maksudnya benar. Alamat email ya, tampil di pesan seperti berikut. Username fieldnya harus lebih dari 6. Nah, ini tetap ada nih. Kalau tadi kan dia hilang bersih semuanya, alamat email juga bersih semuanya. Nah, sekarang enggak. Sekarang dia tetap ada. Nah, itu gunanya yang tadi kita menggunakan alt. Ini metode alt ini ya. Oke, panjang banget sudah ya untuk validation. Sebenarnya banyak lagi pembahasannya ini. Silahkan dicek nanti di dalam dokumentasinya. Kita ada sedikit tambahan, yaitu untuk upload file ya. Kita sambung lagi. Nah, yang pertama sebelum nih untuk keamanan ya, kita di dalam Coordinator itu dia menyediakan fasilitas untuk keamanan agar tidak terjadi manipulasi data dari aplikasi luar selain dari aplikasi punya kita.
kita tambahkan di sini, persis di bawah sini, di awal aja ya. Nah, seperti ini kita tambahkan. Tambahkan folder seperti di video tersebut. CSRF underscores fill. Nah, seperti ini ya. Ini kalau di save, kemudian ini tampilannya kita ini kita tambahkan. CSRF underscores fill. Nah, seperti ini ya. Ini kalau di save, kemudian ini tampilannya kita refresh. Ini kan kosong nanti ya. Nah, kalau kita perhatikan, kita lihat kodenya. Akan otomatis ditambahkan seperti ini. Nah, ada hidden type ya. Nah, ini name-nya CSRF test name. Kemudian ini isinya. Nah, ini akan berbeda-beda setiap kali kita akan mengakses formulir ini. Yaitu untuk keamanan ya. Jadi pada saat diterima nanti itu jelas itu berasal dari aplikasi ini gitu ya. Yaitu tambahan yang pertama untuk CSRF fill. Silakan ini ditambahkan. Selanjutnya validasi untuk upload file. Nah, ini kita sudah bahas tentang upload file. Sekarang ada tambahan. Ya, untuk bisa ngupload file itu form opennya harus kita rubah menjadi form open multi-part. Oke. Kemudian langsung aja ya, kita tambahkan satu buah isian lagi. Nah, labelnya foto. Kemudian di sini di echo form upload dikasih nama filenya adalah foto. Kemudian di break PR ya. Itu dulu di file view. Ini form Video tersebut. open multi part seperti itu. Udah cukup itu aja, tambahannya multi part. Kemudian di bawah sebelum submit kita tambahkan di sini teks labelnya foto, lalu di bawahnya kita masukin PHP echo form upload. Kemudian nama filenya kita kasih nama foto. Nah, seperti ini ditambahkan break di sini ya. PR. Oke, save dulu, kemudian di refresh dulu tampilannya ya untuk memastikan bahwa untuk foto tadi masuk. Nah, ini dia. Coba akses kembali. Kita akan refresh. Ya, dan berhasil tampil untuk foto di sini. Oke, jadi bisa dipilih nanti ya. Oke, dilanjutkan. Dikit aja nih ya. Tambahkan aturan validasi untuk foto. Ini di controller formulir di dalam metode validasi. Tambahkan ya. Ini uploaded. Isinya uploaded. Nah, ini taunya dari mana nih? Taunya dari documentation. Silahkan dibuka. Kalau ini tadi kita tambahkan di sini teks labelnya foto.
di controller formulir, kemudian kita ke atas. Kita bagian aturan. validasi formulir tadi. Nah, seperti ini ya, divalidasi. Ini ditambah koma dulu. Kemudian di sini bisa kita masukin foto. Nah, seperti ini. Langsung kita masukin ya, uploaded foto 1 ya, dan ini langsung disambung dengan tanda pipe gitu ya. Atau ini kita rubah ya, pakai formatnya array seperti ini. Nah, kalau seperti ini ini bisa pakai koma. Nah, seperti itu ya. Tapi kan agak aneh ya, berbeda dengan yang di atas. Jadi kita gabungkan aja semuanya pakai model yang sama. Kemudian yang kedua apa tadi ya? Mana dia? Ini dia. Yang kedua max size foto 1024, 1 MB nih. Max underscores size. Ini ada parameter. Di sini yang dicek itu foto, sini 1024. Kemudian tanda 5 lagi. Terus is image foto ya. Lanjutkan. Oke, seperti itu. Jadi ada uploaded, ada max size, ada is image, ada mime in, kemudian ada x in. Kita baca, ada uploaded, max size, is image, mime in, sama x in. Oke, itu ya validationnya. Nah, sekarang kita uji coba. Oke, kita uji coba ya. Kalau yang tadi yang di atas sebelumnya kan sudah beres tuh, yang misalnya untuk password ukurannya berapa dan sebagainya. Nah, sekarang kita fokusnya adalah ke foto ini. Jadi kita bereskan betul-betul isian untuk yang di atas, kemudian kita bikin salah-salah untuk yang di foto, upload foto ya. Kita ganti dengan tipe yang lain dan seterusnya, yang ukurannya melebihi atau bukan file gambar gitu ya. Itu saja yang kita tes. Oke, kita coba ya. Oke, yang pertama kita pilih filenya bukan file gambar, misalnya PDF ya. Open, kemudian kita submit.
Nah, foto is not a valid uploaded image file. Bukan ini katanya, bukan file gambar ya. Oke, kita akan coba. Di sini tampil pesan seperti berikut. Bahwa tidak valid ya untuk fotonya karena menggunakan file PDF. Nah, sekarang ini dibenerin lagi. Alamat email juga harus benar. Kemudian filenya file foto, tapi yang ukurannya besar. Saya punya nggak ya? Di atas 1 MB. Wah, nggak punya saya nih. Saya cek dulu ya. Di atas 1 MB filenya. Oh, ini nih ada nih. Ini PNG ya. Oke, ini saya upload. Nanti tipenya sudah benar. Kalau ini kan not a valid uploaded image, bukan image katanya. Nah, sekarang kalau kita submit, nah tulisannya seperti ini, foto is too large of a file. Jadi terlalu besar ukurannya katanya. Oke, paham sampai di sini ya? Ini validasi untuk file. Jadi dia udah bisa tahu tuh kalau itu bukan file gambar gitu ya. Nah, sekarang kita masukin yang bener lah, yang sesuai gitu ya. Oke, saya pilih ke picture tadi, lalu ini ada Bang Haji, ini 16 kilobyte aja. Saya open, submit, harusnya pesannya berhasil mendaftar. Oke, seperti itu ya. Silahkan diuji. Coba kembali seperti yang di video tadi. Saya akan coba file ini. Di sini terjadi kesalahan. Saya akan coba kembali. Saya akan coba file ini. Oh, ini menandakan ukurannya masih terlalu besar. Ini saya tidak mempunyai file yang ukurannya kecil seperti PNG. Oke, demikian video saya pada kali ini. Mohon maaf jika terjadi beberapa kesalahan atau dalam proses praktik mengganggu teman atau penonton.
sehingga prosesnya tidak kurang berjalan dengan lancar. Demikian video saya kali ini. Sampai jumpa kembali. Terima kasih.